10 teknik wawancara dalam pekerjaan sosial. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Srinita Brosumbiring Milala, NIM 19090250, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Visip USU, akan mencoba untuk menerangkan 10 teknik interview yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial. Tahap eksplorasi. Selamat pagi. Halo Kak. Jadi kakak ini pekerja sosial. Terus kakak lihat tadi adek berkeliaran di jalanan kan dek ya. Iya. Kakak boleh tanya-tanya sedikit nggak tentang adek, terus identitas adek lebih lanjut nantinya. Mungkin nanti kakak bakal nanya ke kamu sekitar setengah jaman gitu, nggak apa-apa lah ya dek ya. Apa? Kamu nggak ada kesibukan lain kan selain ini? Oh nggak ada. Oke. Nama kalau boleh tahu nama kamu itu siapa sih dek? Nama saya Siska Prastiawati. Oke, jadi kakak manggilnya Siska Aza ya. Umur kamu sekarang berapa? Umur saya sekarang 16 tahun Kak. 16 tahun. Iya. Oh, tadi kakak lihat kamu berkeliaran di jalanan. Nah, rumah kamu itu di mana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya saya nggak punya rumah Kak. Saya mengamen, jadi saya tidur di nggak tempat tertentu gitu. Kadang di bawah kolong jembatan, kadang di teras orang lain, kadang di tempat-tempat itu yang teras-teras orang kalau belum tutup malam gitu kami tidur di situ bareng teman-teman. Oh iya. Terus itu berarti kamu bisa dibilang itu ngamen lah ya. Iya. Ngamen untuk dapatkan apa? Penghasilan saya sehari-hari sih itu Kak. Dari ngamennya gitu. Iya, kadang-kadang buat makan. Kami bagi-bagi juga sama teman. Oh iya. Iya. Terus kalau boleh tahu itu kalian ada berapa anak sih dek kalau di bawah jembatan itu? Nggak tergantung sih Kak. Kadang-kadang teman kami yang lain nggak tidur di situ. Kalau kami sih satu grup yang kadang yang berbagi itu sekitar 8 orang. 8 orang. Oh. Orang tua kamu kemana dek kalau boleh tahu? Terus saya anak yatim piatu Kak. Terus di situ yang ngajarin kalian itu ada? Kayak pemimpin kalian mungkin gitu. Nggak ada sih Kak. Kayak kami nggak ada. Kami kan 8 orang. Di kami nggak ada. Kami ngamen. Terus berapa penghasilan kami bagi-bagi gitu buat beli makanan. Oke. Terus itu penghasilannya gimana tuh? Cukup nggak untuk kalian gitu? Enggak sih Kak. Kadang-kadang kami ini Kenapa? mencuri Kak. Mencuri ya, karena uang ngamen kami itu kan nggak tentuan, kadang hujan, kadang nggak ada yang ngasih, jadi kami buat beli makannya nggak cukup nih, jadi kami kadang-kadang mencuri gitu. Astaga, oke. Teknik kedua ada teknik ventilasi. Oh iya deh, jadi kakak mau tanya lebih lanjut nih. Kakak pengen tahu keseharian kamu di jalanan sama teman-teman yang lainnya, gimana perasaan kamu saat lagi mengamen, terus apalagi kamu juga pernah mencuri kayak yang tadi kamu jelaskan. Itu kakak boleh tahu nggak gimana perasaan kamu gitu? Nggak apa deh, nggak apa. Nanti kakak simpan untuk kakak sendiri. Terus bakal aman kok tentang kamu. Perasaan saya sedih sih Kak, tentunya sedih campur gimana yang ngungkapinnya, melihat teman-teman yang lain sekolah yang orang tua ayah ibu gitu ya Kak, mereka disediain makanan sama orang tua, itu otomatis saya melihatnya sedih, iri sekaligus ya Kak. Tapi kadang-kadang saya melihat teman saya yang lain juga, di saya terbati karena saya punya teman-teman yang sama seperjuangan, dan mereka itu udah kayak keluarga saya sendiri Kak. Jadi kami itu sama-sama berjuang, kan dapat penghasilan bagi-bagi gitu. Jadi lebih berbati lah ya rasa sakitnya mungkin. Terus juga kedepannya kamu juga ada harapan kan untuk masa depan kamu. Yang ketiga ada teknik pergeseran topik. Tadi kakak juga sempat ngelihat kamu nyanyi di jalan. Kakak juga sempat kamu gimana kamu main gitarnya. Terus kamu main gitarnya bagus ya. Emang kamu suka nyanyi banget ya? Iya Kak, kebetulan saya suka nyanyi. Oh iya, kamu berarti cita-citanya pengen jadi penyanyi yang gimana nih, profesional nih atau memang sekedar buat memenuhi jajan aja buat makan gitu? Sebenarnya saya sih pengen ikut audisi gitu, pengen nyanyi, atau enggak kayak yang lainnya deh sukses nyanyi. Tapi karena nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan, saya juga harus ngamen gitu Kak. Oh berarti ngamen itu emang udah
pekerjaan kamu, dan kalau nyanyi itu emang udah emang dari kesukaan kamu gitu ya. Iya. Kamu suka nyanyi terus pengen ngembangin juga biar jadi penyanyi yang profesional gitu. Saya pengen gitu sih Kak. Oke, bagus. Kami nggak bisa Kak. Yang keempat ada teknik penalaran. Oh iya deh, tadi juga kakak sempat dengar kamu kalau ada beberapa waktu kamu bakal nyuri dalam kesempatan dimana kamu uangnya itu nggak cukup untuk dia makan gitu. Kakak mau terangkan sedikit nih kalau apa sih dapat dari kita mencuri. Nah, mungkin kamu juga sebenarnya tahu lah gimana kalau dampaknya ke orang kalau kita nyuri sesuatu dari dia. Mungkin dari satu contoh kamu nyuri uang dari dia. Nah, gimana kalau seseorang itu naik bus dan turun dari bus dia nggak punya uang dan dimarahin sama supirnya, atau mungkin dia membutuhkan uang itu untuk dia makannya sehari dan dia nggak makan lagi karena kamu curi uangnya. Nah, dalam hal ini memang kamu juga membutuhkan, cuman kamu juga harus mengerti dengan kondisi orang lain kalau mencuri itu nggak bagus deh gitu. Kamu tahu nggak gimana rasanya kayak gitu? Kamu sendiri juga tahu kan gimana rasanya apa kan? Tahu Kak. Nah, kakak lebih suka demen kalau kamu ngamen tanpa harus mencuri gitu. Kamu pasti bisa makan uang itu tanpa harus mencuri untuk kedepannya. Nah, sekarang kalau kakak tanya, kamu dari penjelasan kakak ini kamu bakal tak mencuri atau mungkin kamu ingin menggantinya ke hal-hal yang lain gitu? Saya nggak ingin mencuri lagi Kak, karena saya tahu rasanya seperti yang kakak jelaskan tadi, mereka juga membutuhkan uang itu ya kan. Jadi kedepannya saya ingin cari pekerjaan lain seperti sekalian menjual kacang atau koran di jalanan, sekalian juga buat ngamen gitu supaya cukup untuk beli makan sehari-hari gitu Kak. Kakak setuju sih sama pendapat kamu barusan bahwa memang kamu kan masih muda nih, banyak pekerjaan yang selain mencuri bisa kamu lakukan seperti itu. Oke? Yang kelima ada teknik dorongan. Pernah nggak kamu di dalam suatu kesempatan kamu dipuji atau malah kamu direndahkan dalam saat mengamen gitu? Kakak pengen tahu nih gimana reaksi orang-orang lihat kamu ngamen di jalanan atau di tempat-tempat tertentu gitu. Saya lebih sering ini sih Kak, dipuji sama orang-orang yang diangkut misalnya, suaranya bagus banget deh katanya. Lebih banyak yang muji sih Kak daripada yang direndahin. Terus banyak juga yang kasih nih saweran lebih. Oh ya, Iya Kak, karena muji suara saya bagus, misalnya dari orang-orang kaya gitu. berarti reaksi orang ke kamu tuh lebih banyak yang positifnya gitu ya. Iya sih. Nah, itu sih kakak juga impresi sama kamu, suaranya emang bagus. Kakak juga denger tadi kamu nyanyi, terus memang wah, adik ini bakal punya bakat-bakat yang dikembangkan untuk menjadi seseorang yang berhasil suatu saat nanti. Dan kakak percaya itu, dan kamu juga harus percaya itu bahwa kamu bisa gitu. Jadi dengan kamu nyanyi, dengan terus diasah, terus nyanyi di tempat-tempat yang lebih menantang kamu lagi nantinya untuk bisa berkembang. Nah, kakak pengen banget dorong kamu biar bisa melakukan hal seperti itu untuk mengembangkan kompetisi yang ada sama kamu. Yang keenam ada teknik menginformasikan. Nah, di sini kakak mau menginformasikan ke kamu nih tentang kan tadi bakat kamu ada di segi vokalnya, di bidang nyanyinya gitu kan. Nah, kamu pernah dengar tentang Tegar yang dulunya dia itu ini kan jadi pengamen terus sekarang jadi artis ya karena suaranya itu bagus kan. Nah, ada orang yang mengekspos dia gara-gara suaranya itu terus nyanyinya itu bagus. Nah, kamu juga harus kayak gitu di setiap kesempatan ngamennya, nyanyinya itu kamu harus keluarkan bakat kamu, suara kamu yang benar datangnya dari hati gitu. Karena misalkan kalau ada orang yang mungkin lihat kamu nyanyi terus di-upload ke YouTube atau di media sosial lainnya, mungkin orang bakal melihat bakat kamu gitu. Nah, mungkin kakak di sini pengen memberitahu kamu bahwa di setiap nyanyinya kamu harus mengeluarkan bakat-bakat kamu, suara yang kamu keluarkan emang dari hati gitu, supaya apapun yang kamu lakukan itu maksimal dan ketika orang melihatnya mereka impress sama kamu, nyanyi kamu. Terus mungkin kalau di-upload ke YouTube atau media sosial lainnya orang bakal impress juga ke kamu gitu. Yang ketujuh ada teknik generalisasi. Kalau kakak nanya, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak minder, nggak percaya diri ketika nyanyi di jalanan dengan background kamu
kamu pernah takut untuk melakukan atraksi nyanyi depan orang-orang di jalanan gitu? Kakak pengen tahu dong, Dek. Pernah sih kak. Dulu waktu pertama kali saya ikut Amen, saya nyanyi di situ saya merasa minder gitu, nggak percaya diri dengan orang karena belum bisa. Lebih-lebih saya baru pertama kali nyanyi, belum bisa belajar memang serius, belum belajar main gitar kayak sekarang. Saya masih gunain botol kaca sih waktu itu kak. Botol kaca. Iya. Jadi dilihatin orang, biasanya kan orang ngamen pakai gitar, saya pakai botol gitu. Jadi kayak merasa minder dilihatin orang, kayak dikucilkan dengan tatapan mereka gitu. Kalau sekarang? Kan sampai sekarang saya masih ada perasaan gitu sih kak, udah bisa main gitar gitu kan. Terus masih dilihatin gitu, kayak ada yang nggak suka gitu, jadi rasa dikucilkan, sakit hati juga sih kak, walaupun mereka nggak ngomong. Kadang-kadang ada juga sih yang ngomong, ngapain sih sana katanya gitu kak. Jadi saya sakit hati gitu, kayak merasa ini ya sakit banget gitu. Oke, kakak udah dengar cerita dari kamu. Nah sekarang kakak pengen memberitahu kamu nih, hal-hal tersebut memang wajar deh kalau memang orang yang kadang moodnya nggak bagus terus dengar yang kayak berisik-berisik. Mungkin kakak nggak bilang kalau suara kamu itu berisik, mungkin karena ada gangguan-gangguan lain yang pengen dia itu pengen sesuatu yang diam, tenang gitu. Nah kamu jangan sakit hati gitu. Terus memang wajar kalau kamu memang sakit hati dengan perbuatan ataupun reaksi mereka ke kamu gitu. Jadi tapi kamu nggak boleh nggak boleh patah semangat, sakit hati secara berkelanjutan. Boleh di hari itu kamu sakit hati, tapi hari selanjutnya kamu nggak boleh sakit hati lagi dan mengembangkan terus bakat kamu sebagai seorang penyanyi gitu. Kamu pasti bisa dan melewati sehari-harinya dan mendapatkan uang yang halal tersebut gitu. Yang kedelapan ada teknik parsialisasi. Oke, tadi kan kamu kesehariannya memang kebanyakan di ini ya, di jalanan terus mengamen gitu. Itu di jalanan yang cukup ramai ya, kalau kakak biasanya lihat anak yang lain mengamen gitu. Nah, itu kamu pernah nggak sih ditangani sama Satpol PP atau mungkin diberhentikan untuk menyanyi gitu? Pernah sih kak, sekalian juga dikejar Satpol PP pas sore-sore hari mau kemalaman gitu, karena kita sering kan ngamen sampai malam. Nah malam itu kita pernah dikejar Satpol PP, kita lari biasanya ke tempat-tempat kosong gitu kak, jadi mengharuskan kita meninggalkan tempat ngamen kita itu, jadi kita nggak bisa di sana lagi. Nah karena itu pendapatan kita jadi berkurang gitu kak. Oh iya deh, mungkin di sini kamu juga nggak bisa disalahkan karena kamu masih kecil. Terus Satpol PP juga menjalankan tugasnya untuk mengamankan jalanan gitu kan. Dek, kakak boleh ngasih saran nggak sama kamu? Iya boleh. Mungkin untuk kedepannya kamu dengan teman-teman bisa melihat kondisi terlebih dahulu lagi, melihat situasinya. Terus kan kamu juga warga Indonesia kan, jadi wajib mengikuti peraturan yang ada di sekitar kita gitu. Nah dari itu mungkin kamu bisa mengamen di tempat-tempat yang mungkin lebih aman untuk kamu sendiri sama teman-teman. Nah di jalanan itu kan berbahaya, gimana kalau ada motor ataupun mobil yang menabrak kamu, itu kan bahaya tuh. Makanya nanti mungkin kamu harus mencari tempat-tempat yang mungkin lebih aman juga buat kamu gitu, lebih aman, tidak mengganggu ketentraman orang lain gitu ya. Yang kesembilan ada teknik menjelaskan. Nah Dek, jika ada kesempatan kamu pengen nggak diajak nyanyi ke tempat-tempat yang lebih aman, tentram, kayak di jalanan yang panas terus berisik kan ya. Maksud kakak ini ke tempat-tempat yang kayak kafe, terus mungkin diundang juga acara TV-TV gitu. Kamu mau nggak sih kalau kamu sendiri? Iya kak, aku mau. Mau ya, berarti ya. Oke, di sini mungkin ke topik selanjutnya untuk permasalahan kamu nih. Kan sebelumnya kamu pernah bilang kamu pengen sekolah kan? Iya. Untuk sehari-hari ini kan kamu mengamen deh, dan tentunya ada nih uang yang mungkin lebih untuk kamu selain makan gitu. Gimana kalau uang itu kamu tabung, terus kemudian kamu gunakan itu untuk keperluan sekolah kamu nanti nih, kamu bisa sekolah kayak yang lain gitu. Banyak kok yang di luar sana dia itu sekolah menyekolahkan dirinya sendiri gitu. Jadi dia kerja sekalian sekolah gitu.
Kamu pengen gitu nggak sih? Ya aku pengen gitu sih. Nah, melalui itu mungkin nanti kamu bakal jadi orang yang lebih terintegritas juga, bisa punya kayak harga diri yang lebih gitu, juga percaya diri karena bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Dan mungkin kamu juga bisa kayak kakak yang mungkin bisa kuliah, memilih jurusan yang lebih yang mungkin sesuai dengan passion kamu, terus bisa kayak mengembangkan, mungkin kamu kan tadi di bidangnya nyanyi. Nah, mungkin kamu bisa memilih fakultas kesenian, di prodi kesenian gitu untuk mengembangkan skill-skill kamu yang tadi gitu ya. Yang ke-10 ada teknik keterjaminan. Oh iya deh, kamu sendiri tahu gak sih apa dampak positif yang kita dapat kalau kita itu sekolah? Kurang tahu kak. Kurang tahu. Nah, kalau kita sekolah itu bisa mendapatkan banyak hal loh deh, khususnya itu dengan informasi mengenai bidang kesukaan kamu, terus gimana nanti kamu bisa bekerja di industri 4.0 kalau sekarang. Nah, sekolah itu memberikan dampak positif selain di bidang pekerjaan, juga lebih ke pengembangan mental kita, karena nanti kan kita berkumpul sama orang-orang yang pengen maju, orang-orang yang pengen belajar gitu. Jadi di sekolah itu nanti kamu akan dibentuk, kamu pengennya nanti bakal jadi apa gitu di masa depan. Dan kakak percaya nih kalau kamu ini bisa menjadi orang yang sukses. Di sini kakak nggak mau memberikan harapan kayak mungkin nanti kamu pasti bisa kayak ini kamu harus melakukan ini enggak deh, cuman kakak di sini memberikan kepastian ke kamu kalau sekolah itu pasti kamu bakal menjadi sesuatu. Kalau misalnya enggak pun nanti kamu menjadi PNS, setidaknya itu kamu udah bisa menentukan apa yang baik bagi kamu gitu. Jadi mental sama pikiran kamu juga bakal lebih dibentuk di sana gitu. Untuk masalah lainnya yang kayak mencuri, mengamen dan lain sebagainya itu bisa kamu kurangi, atau misal bisa kamu tinggalkannya untuk kedepannya, karena kamu pasti bisa gitu. Itu bukan kayak harapan, tapi udah kepastian kalau kamu itu bakal jadi orang kalau misalnya kamu meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif seperti itu. Karena kalau kamu membantu orang, kamu juga pasti nanti dapat karma yang lebih baik untuk kamu dapatkan nanti untuk ke depan. Oke, jadi makasih adek ya udah mau kakak wawancarai tentang beberapa hal, dan semoga hari kamu menyenangkan dan kakak berharap yang terbaik bagi kamu gitu ya. Terima kasih.